Kisah pasca perceraian Tasya Farasya lagi-lagi menyita perhatian publik. Kali ini beauty vlogger berusia 34 tahun itu blak-blakan mengaku kena mental hingga stres gara berpisah dari Ahmad Assegaf, pria yang bersamanya selama 14 tahun. Saya cepat beres urusan perceraiannya, saya mau cepet. Sama aja red flag. Yang terjadilah Salma Sunan kian terbakar. Tak hanya merespon keras apa yang dilakukan mantan suami dan pasangannya, Salma akhirnya berlanjut menunjukkan foto seperti apa legging yang dikenakan saat liburan di Swiss sekian tahun lalu yang jadi penyebab ia dimarahi dan bahkan ditalak kaki Malik. Sang ayah Sunan Kalijaga pun pernah mengunggah video Salma Fina saat berlegging ria di Swiss tersebut. Bahkan Sunan berani bersumpah dan memastikan bahwa legging yang jadi penyebab perceraian putrinya dengan Taki Malik memang benar adanya. Siapapun yang bilang itu tidak benar, itu hoaks, saya katakan, saya klarifikasi bahwa itulah yang kenyataannya yang saya dengar telinga saya sampai detik ini. Kalau saya bohong, kuping saya berani taruhannya budak. Ya, bahwa anak saya nangis mengadu karena itu persoalannya, karena celana legging jadi persoalan. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada persoalan yang lain kecuali masalah legging. Tidak ada masalah lain. Jadi kalau pihak siapapun orangnya membantah, ya dia nggak tahu lah. Gitu loh. Beruntung tekanan mental yang dirasakan Tasya tak berlangsung lama. Ia buru-buru bangkit dan berusaha mengembalikan bentuk tubuhnya seperti semula sebelum bercerai. Malahan sekarang Tasya jadi keranjing hidup sehat. Berkat pola diet yang dijalaninya, kondisi kulitnya pun terlihat makin glowing.
Udah kembali, alhamdulillah bahkan lebih kurus dari sebelum bercerai. Semenjak aku diet, aku kayak makan lebih sehat, terus minum lebih banyak. Kondisi kulit aku juga jadi lebih baik. Tak hanya soal bentuk tubuh dan wajah yang makin glowing, pasca berpisah dari Ahmad, rumah impian yang mangkrak dibangun selama 15 tahun, akhirnya berhasil dirampungkan Tasya hanya dalam waktu 3 bulan. Sayangnya di balik pencapaian itu semua, Tasya justru merasa kesepian tanpa sosok Ahmad di sisinya. Namun benarkah meski mentalnya sempat jatuh bangun dan dilanda kesepian pasca bercerai dari Ahmad, Tasya tetap bertekad menjaga silaturahmi dan berteman baik dengan sang mantan suami? Bangun rumah 15 tahun ya? Iya, 200 tahun Kak. Nggak kelar-kelar bikin rumah. Nggak kelar-kelar, ya itu mangkrak kan. Karena udah, alhamdulillah udah selesai. Begitu cerai, 3 bulan kelar semua, kantor aku kelar, rumah aku kelar, semua kelar. Jadi ini benar-benar dream house buat seorang Tasya Farasya. Ya, dream house sih. Tasya itu sangat berupaya, sangat menahan diri demi menjaga nama baik mantan suaminya di depan keluarganya, di depan anak-anaknya. Dia sangat menjaga kalau nanti anak-anaknya dewasa jangan sampai ada berita-berita yang kurang baik. Memiliki anak yang cerdas dengan daya hafal kuat merupakan pencapaian yang luar biasa bagi orang tua. Rupanya ini yang dialami oleh YouTuber ternama sekaligus pengusaha Atta Halilintar yang kerap membagikan momen kebersamaan di setiap aktivitas kesehariannya dengan kedua putrinya, Aminah dan Azura. Cara parenting Atta dan sang istri Aurel yang selama ini diterapkan bukan hanya sekedar menjaga dan mengasuh kedua putrinya saat quality time bareng di rumah. Keduanya juga memberikan pengetahuan baik soal agama atau kebaikan lainnya kepada Aminah dan Azura dengan cara mengajarkan kebiasaan yang dilakukan oleh anak seumurannya. Nah, aku suruh dia ngaji, jadi agamanya tetap ya, ada, sekarang jagain dia les ngaji. Aku taruh dia di TPQ gitu Kak. Jadi ada fasenya kita sayang banget, ada fasenya kita harus ngingetin terus. Karena katanya ada ibu tuh adalah orang yang paling cerewet, ya nggak apa-apa katanya. Saat dunia keras. Yang terbaru, Atta mengunggah video di kanal sosial media pribadinya. Ternyata Atta memberikan challenge untuk kedua putrinya, terutama kepada putri sulung Aminah. Kira-kira challenge apa ya yang diberikan Atta kepada Aminah? Jadi anak-anak saya itu, saya bikinin poin kayak gini. Dan setiap ada hafalan yang bagus, setiap ada perilaku yang bagus, nanti dikasih poin. Dengan penuh percaya diri, Aminah mendatangi dan mengajukan untuk setoran doa kepada Papata yang sedang duduk santai dan siap mendengarkan setoran zikirnya. Lagi-lagi, kepintaran bocah 4 tahun itu kembali mencuri perhatian jagat maya dan bikin warga plus 62 kagum. Masya Allah, tabarakallah, pinternya Aminah. Pak, aku mau setoran zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Masya Allah. Udah bagus, tinggal ditingkatkan sedikit. Kakak dapat 5 poin. Tak sia-sia, Atta dan Aurel mengajarkan sejak dini putri sulungnya mengaji, pantas saja jika hafalan Aminah semakin bagus. Alhasil, Aminah tidak saja makin pintar mengaji, tetapi juga bisa menulis huruf hijaiyah. Ini apa? Ba. Setelah huruf sa, ada huruf yang cantik ya? Iya, hebat. Bagi Atta, mendidik kedua putrinya harus dengan cara yang seimbang dan harus disesuaikan dengan bertambahnya usia anak. Meski abang dari Thorik ini sukses dan kaya raya sebagai seorang pengusaha dan punya segala-galanya, bukan berarti menjadikan kedua putrinya Aminah dan Azura bak princess yang hanya bermanja-manja saja di rumah. Jika menginginkan sesuatu, harus tahu baik dan buruknya. Cara mendidik tuh menurutku nggak semuanya harus diturutin. Kalau sekarang aku pengen Aminah lebih tahu kalau sesuatu itu ada baiknya, ada juga yang nggak baiknya.